Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAT Fisika kelas 11. Nomor 26. Sebuah cahaya melalui celah sempit sehingga bayang-bayang pada tepian celah tampak kabur. Peristiwa yang terjadi karena cahaya mengalami. Di sini jawabannya adalah A. Interferensi, ini bukan. Kemudian B. Pembiasan, ini bukan. Kemudian C. Polarisasi, ini bukan. Kemudian yang D. Difraksi, ini benar. Kemudian yang E, dispersi, ini bukan. Jadi jawabannya adalah difraksi. Jadi sebuah cahaya melalui celah sempit ini merupakan difraksi. Ini jawabannya. Kemudian nomor 27, celah tunggal selebar 2 mm disinari berkas cahaya sejajar dengan lambda sama dengan 6000 Armstrong. Pola difraksi yang terjadi ditangkap oleh layar pada jarak 40 cm dari celah. Jarak antara pita gelap keempat dengan titik tengah terang pusat adalah, di sini yang diketahuinya adalah lebar celahnya, yaitu D sama dengan 2 mm. Di sini satuannya adalah dalam milimeter, karena jawabannya adalah dalam milimeter. Kemudian di sini adalah lambdanya, jadi ini panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan 6000 Armstrong. Ini kita ubah ke meter terlebih dahulu, jadi di sini adalah 6000 Armstrong, maka di sini 6000 dikali dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi kita ubah ke meter terlebih dahulu, maka di sini sama dengan, ini nolnya bisa dihilangkan, jadi di sini 6 dikali dengan 10 pangkat min 7 meter. Ini kita ubah ke milimeter, jadi dikali dengan 1000, jadi sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Jadi lambdanya adalah ini, 6 kali 10 pangkat min 4 mm. Kita ubah ke satuan milimeter. Kemudian di sini jarak layar ke celah, jadi ini jarak layar ke celah, yaitu L sama dengan 40 cm. Ini kita ubah ke milimeter, jadi sama dengan 400 mm. Jadi ini dikali 10, hasilnya adalah 400 mm. Kemudian di sini adalah gelap keempat, jadi di sini N sama dengan 4, yaitu di sini adalah gelap, jadi gelap keempat. Yang ditanyakan adalah jarak gelap keempat ke titik tengah terang pusat, jadi di sini adalah Y sama dengan berapa. Jadi untuk mencari Y ini, kita menggunakan rumus difraksi celah tunggal, yaitu DY per L sama dengan N dikali lambda. Ini adalah rumus difraksi celah tunggal pada pita gelap. Jadi ini rumusnya. Di sini kita masukkan angkanya. Jadi D-nya di sini adalah 2, kemudian dikali dengan Y. Y ini yang dicari, per L-nya adalah 400, sama dengan N-nya adalah 4, dikali dengan lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Maka di sini Y sama dengan 4 dikali 6 kali 10 pangkat min 4, kemudian dikali dengan, ini 400-nya dipindah ke sini, jadi dikali dengan 400, kemudian dibagi dengan, ini 2-nya dipindahkan ke bawah, jadi di sini dibagi 2. Jadi di sini 4 dibagi 2 adalah 2, jadi di sini 2 dikali 6 dikali 400, hasilnya adalah 4800 dikali dengan 10 pangkat min 4. Jadi ini hasilnya. Maka di sini sama dengan 4800 kali 10 pangkat min 4 adalah 0,48. Jadi 0,48 mm. Jadi ini adalah Y-nya, yaitu 0,48 mm. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 28, perhatikan diagram interferensi celah ganda dengan data sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Jika panjang gelombang berkas cahaya 6000 Armstrong dan jarak antar celah 0,6 mm, jarak antara terang pertama dengan pusat pada layar adalah, di sini yang diketahuinya pada gambar ini adalah L-nya, jadi di sini L sama dengan 80 cm. Ini kita ubah ke milimeter karena jawabannya ini adalah dalam milimeter. Jadi di sini sama dengan, ini cm ke milimeter turun satu tangga, jadi di sini adalah dikali 10, jadi di sini adalah 800 mm. Kemudian ini panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan 6000 Armstrong. Ini kita ubah ke meter terlebih dahulu, jadi di sini 6000 dikali 10 pangkat
min 10 meter. Ini nolnya bisa dihilangkan, jadi ini nolnya 3, kemudian di sini min 10, maka di sini sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita ubah ke milimeter, jadi dikali dengan 1000, hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Jadi ini lambdanya. Kemudian ini jarak antar celahnya, yaitu D sama dengan 0,6 milimeter. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak antara terang pertama, jadi terang pertama ini adalah N sama dengan 1, ini adalah garis terang. Jadi di sini adalah jarak terang pertama dengan pusat pada layar. Jadi di sini yang ditanyakan adalah Y. Jadi Y-nya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Di sini kita menggunakan rumus interferensi celah ganda, yaitu DY per L sama dengan, karena di sini adalah interferensi celah ganda pada garis terang, maka di sini DY per L, N dikali lambda. Jadi ini rumus interferensi celah ganda pada garis terang. Kita masukkan angkanya. Di sini D-nya adalah 0,6, jadi di sini 0,6 dikali dengan Y, Y-nya ini yang dicari, per L-nya adalah ini, jadi 800 sama dengan N-nya adalah 1, jadi di sini adalah 1 dikali dengan lambdanya yaitu ini. Jadi di sini 6 kali 10 pangkat min 4. Maka di sini Y sama dengan, jadi 800-nya dipindah ke sini, jadi ini 1 dikali 6 adalah 6, jadi di sini 6 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 800 per, jadi 0,6-nya dipindahkan ke sini, jadi 0,6. Jadi 0,6 dipindahkan ke bawah. Maka di sini sama dengan, ini 6 dibagi 0,6 hasilnya adalah 10, maka 10 dikali 800 adalah 8.000. Jadi ini 8.000 dikali dengan 10 pangkat min 4. Maka di sini sama dengan 8.000 dikali 10 pangkat min 4 adalah 0,8. Jadi Y-nya adalah 0,8 mm. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang E, 0,8 mm. Kemudian nomor 29, dua celah dengan jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang pusat pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah. Panjang gelombang sinar yang dipakai adalah, di sini yang diketahuinya adalah jarak dua celahnya, yaitu D sama dengan 0,2 mm. Ini tetap satuannya dalam milimeter karena jawabannya dalam milimeter. Kemudian di sini garis terang ketiga, yaitu N sama dengan 3. Ini adalah garis terang, jadi terang ketiga. Kemudian jaraknya yaitu 7,5. Di sini adalah Y-nya, yaitu 7,5 mm. Karena di sini adalah jarak dari terang pusat, yaitu Y 7,5 mm. Kemudian di sini jarak layarnya, yaitu ini. Jadi di sini L sama dengan 1 meter. Ini kita ubah ke milimeter, yaitu 1 meter ke milimeter, ini dikali 1000, jadi 1000 milimeter. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi untuk mencari lambda ini, kita menggunakan rumus interferensi celah ganda pada garis terang, karena di sini terang ketiga, yaitu rumusnya DY per L sama dengan N dikali lambda. Jadi ini rumus interferensi celah ganda pada garis terang. Kita masukkan angkanya. Di sini D-nya adalah 0,2, kemudian dikali dengan Y-nya adalah ini 7,5 per L-nya adalah 1000 sama dengan N-nya adalah 3, jadi ini 3 dikali dengan lambda. Jadi lambdanya yang dicari. Maka di sini 0,2 dikali 7,5 hasilnya adalah 1,5 per, di sini 3-nya dipindahkan ke bawah, jadi 3 dikali 1000, jadi di sini per 3000. Jadi sama dengan lambda. Jadi lambdanya adalah 1,5 per 3000. Di sini 1,5-nya didapatkan dari 0,2 dikali 7,5, kemudian 3000-nya didapatkan dari 1000 dikali 3. Jadi di sini lambdanya sama dengan, ini 1,5 dibagi 3 ini adalah
0,5. Jadi di sini 0,5 dibagi dengan 1000. Maka di sini ini desimalnya bisa dihilangkan dengan cara dikali 10. Jadi di sini 0,5 dikali 10 adalah 5, per 1000 dikali 10 adalah 10.000. Jadi 5 per 10.000 hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 mm. Jadi ini lambdanya. Jadi jawabannya adalah yang C, 5,0 kali 10 pangkat min 4 mm. Jadi ini yang benar. Demikian pembahasan soal-soal PAT.